Shalom warga Yakum. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar bersama boleh membangun kita untuk berkarya, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk kasih setia Tuhan. Pada saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi landasan di dalam kami menjalani hidup ini, dalam kami melayani Tuhan di hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema kita pada saat ini adalah setia di tengah krisis. Firman Tuhan akan diambil dari Yesaya pasal 45 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan, orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah setia di tengah krisis. Saudara-saudara, setia. Apa yang menjadi indikator bahwa orang itu setia? Apakah keromantisannya, ucapan atau janji-janjinya, atau cara dia sedang berdandan, ya, cara dia memoles dirinya? Tidak. Kesetiaan seseorang dapat dilihat ketika dia mengalami krisis, ketika dia sedang menghadapi persoalan hidup. Suami yang setia dapat dilihat ketika ekspektasinya kepada sang istri tidak terwujud, atau ekspektasi kepada suami tidak didapatkan sang istri. Suami punya harapan terhadap istri, atau istri punya harapan terhadap suami. Ternyata harapannya zonk. Maka kemudian pilihannya adalah bertahan atau berpisah. Pilihannya bertahan atau berpaling, mencari pasangan yang lain yang dianggap bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Dalam cerita Yesaya 45 ayat 20 sampai 25, itu pun memperlihatkan bagaimana bangsa Israel sedang mengalami krisis oleh karena ia harus ada dalam proses di Babel, dalam pembuangan. Tentu bangsa Israel punya ekspektasi ketika ia dijanjikan keluar dari tanah Mesir.
Harapannya mungkin setelah keluar dari tanah Mesir, semua baik-baik saja. Semua ada dalam proses yang enak, yang bahagia, yang membahagiakan. Tetapi ternyata berbeda. Bangsa Israel harus menghadapi banyak persoalan, banyak ancaman, dan sebagainya. Nah, dari persoalan-persoalan itu, tidak sedikit kemudian mereka berpaling. Ya, mereka lebih memilih menyembah pada ilah-ilah yang lain. Tetapi menarik saudara-saudara, di tengah-tengah pengkhianatan bangsa Israel, perselingkuhan bangsa Israel, Allah tetap setia kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel berpaling dari Allah, Allah tetap mengharapkan bangsa Israel itu kembali kepada Allah. Allah tidak ingin bangsa Israel mengambil keputusan yang keliru. Allah mengatakan bahwa keselamatan hanya ada pada dirinya. Ilah-ilah yang mereka sembah itu tidak menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang pertama, krisis adalah alat untuk mengukur kualitas diri. Apakah kehidupan spiritualitas kita adalah spiritualitas yang bertumbuh? Atau jangan-jangan yang bertumbuh badannya saja, tetapi secara mental, secara spiritual masih anak-anak, belum siap dengan setiap dinamika yang ada, masih kesal dengan soal-soal yang sulit, padahal bapak ibunya ada di sampingnya yang siap untuk membantunya. Atau masih mutung ketika apa yang diinginkan tidak diberikan. Persoalan yang dihadapi sebenarnya adalah bagian untuk membuat kehidupan seseorang baik mental dan spiritual itu semakin matang, semakin kuat. Seorang binaragawan, ototnya bisa lebih bagus karena apa? Karena dia menikmati setiap beban yang dia angkat. Dia tidak menganggap beban itu sebagai sesuatu yang menyusahkan, yang menyulitkan. Tetapi dia berusaha untuk menikmati setiap angkatan, setiap beban yang harus dia lakukan. Sehingga dari hari lepas ke sehari ototnya semakin terbentuk. Dia semakin kuat. Sehingga kita bisa melihat bahwa persoalan, bahwa krisis akan membentuk seseorang. Akan memberikan perubahan karakter di dalam kehidupan seseorang. Itu hanya bisa terjadi kalau dia menikmati setiap persoalan-persoalan yang ada. Dan dia memandang positif akan setiap dinamika-dinamika yang ada di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara-saudara, krisis menjadi momentum untuk membuktikan akan sebuah kesetiaan. Melihat pasangan setia atau tidak, kita bisa melihatnya ketika terjadi masalah. Pasangan yang baik akan menjadikan konflik sebagai momen untuk membuktikan aku adalah orang yang setia. Aku adalah orang yang tepat untuk ada di sisimu. Karena walaupun kamu begitu, aku akan tetap mencintaimu. Ia akan tetap menjaga. Walaupun ketika ada persoalan, pasangan ini akan tetap ada di sisinya. Pasangan ini akan tetap menjaga dan mencintainya. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Apapun persoalannya, Tuhan akan tetap ada bersama dengan kita. Walaupun kadang kita melakukan kejahatan, walaupun kita seringkali mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan ada di samping kita. Ketika Allah yang setia, Allah juga mengharapkan kita juga setia. Apapun persoalannya,
aku tetap akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan aku tidak akan pernah berpaling. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa implementasinya dalam pelayanan kita? Dalam pelayanan kita di Yakum tentu ada banyak dinamika, ada banyak persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan. Tetapi itu bukan menjadi alasan kita untuk menurunkan kualitas pelayanan kita. Itu justru menjadi pupuk untuk kita, untuk membuat pelayanan kita semakin lebih baik, membuat kita memiliki karakter yang semakin lebih kuat. Sehingga dengan pupuk itu, kita terus menjadi subur, bertumbuh, dan berbuah. Dan biarlah dengan kesetiaan di tengah-tengah krisis, kita menjadikan Tuhan sebagai poros, sebagai petunjuk dan tongkat dalam diri kita, untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai bagian ucap syukur atas kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar bersama. Kami tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan kami di masa yang akan datang. Tetapi kami sadar bahwa ketika kami hidup, kami tidak lepas dari masalah dan persoalan. Tetapi ketika itu diizinkan, maka kami akan menghadapinya, kami akan menikmatinya, kami akan mensyukurinya. Karena setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan, itu membuat kami terbangun, bertumbuh. Kami boleh belajar, sehingga dengan demikian kami boleh berbuah. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap persoalan-persoalan, untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena Tuhan adalah penopang dalam hidup kami, sehingga dengan pergumulan-pergumulan yang ada, kami boleh dapat menghadapi dan melewatinya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami pada saat ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.